6. Di sini memperkenalkan diri, saya Rodi Saputra, NPM 22140710446. Saya Dadit Sukadewa, NPM 225407006. Saya Ruswati, NPM 221407108. Saya Uliana Rajiza, NPM 2214071086. Saya Adi Melian, NPM 221401011. Di sini kami akan menjelaskan tugas akhir mata kuliah implementasi sensor kekeruhan air. Sensor turbidity adalah sensor modul yang bekerja untuk membaca kekeruhan pada air. Pada dasarnya, partikel kekeruhan tidak bisa dilihat oleh mata langsung. Sensor turbidity merupakan sensor yang berfungsi untuk mengukur kualitas air dengan mendeteksi tingkat kekeruhannya. Sensor ini mendeteksi partikel tersuspensi dalam air dengan cara mengukur transmitansi dan hamburan cahaya yang berbanding lurus dengan kadar total suspended solids. Pertama-tama yaitu siapkan Arduino Uno, motherboard, kabel jumper, MMC serta SD card, RTC, LCD, dan sensor kekeruhan air. Setelah itu semua tersiapkan, kemudian pertama pasangkan antara Arduino dan motherboard. GND pasangkan ke sebelah kanan, kemudian 5 volt pasangkan ke VCC di sebelah kiri. Setelah terpasang, pasang RTC. RTC itu ada bagian GND, pasangkan ke GND, VCC kemudian dipasangkan ke 5 volt. Buat jalur antara A4 dan A5 dengan menghubungkan Arduino A4 ke motherboard, sedangkan untuk A5 dilakukan hal yang sama. SDA dihubungkan ke jalur A4 di motherboard, kemudian hubungkan SCL ke jalur A5 di motherboard. Setelah itu pasang MMC. Di MMC itu ada GND dipasangkan ke jalur GND di motherboard di sebelah kanan, VCC dihubungkan ke 5 volt sebelah kiri. CS dihubungkan ke Arduino pin 4, MOSI dihubungkan ke Arduino pin 11, SCK dihubungkan ke Arduino pin 13, dan terakhir MISO dihubungkan ke Arduino pin 12. Setelah itu kemudian pasang LCD. Di LCD ini tuh ada SCL, SDA, VCC, dan SDA. Untuk SCL itu dihubungkan ke jalur A5 di motherboard, SDA ke jalur A4 di motherboard, VCC ke 5 volt. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari sensor kekeruhan air. Secara umum, sensor itu dapat diartikan sebagai alat yang dapat menangkap suatu keadaan fisika atau kimia. Nah, kemudian dirubahnya menjadi bentuk listrik atau tegangan. Jenis sensor yang digunakan pada sensor kekeruhan air ini adalah turbidimeter. Nah, perancangan turbidimeter sebagai alat yang digunakan untuk mengukur tingkat kekeruhan air. Sensor turbidimeter dibangun dengan metode neplometri. Nah, metode neplometri adalah metode yang memanfaatkan intensitas cahaya yang dihamburkan oleh sampel di dalam air. Intensitas cahaya yang dihamburkan ini berbanding lurus dengan jumlah zat-zat yang tersuspensi dalam lintasan cahaya. Untuk memudahkan dalam menentukan tingkat kekeruhan air, parameter yang menggunakan satuan NTU atau neplometer turbidi unit. Nah, jadi tujuan dari pembuatan atau perakitan alat sensor kekeruhan air ini sendiri, yang pertama, mahasiswa dapat memahami tentang sensor kekeruhan air. Yang kedua, mahasiswa dapat melakukan perakitan dari alat ukur tersebut. Kemudian yang ketiga, mahasiswa dapat melakukan tahapan dari proses kalibrasi, validasi, dan uji kinerja pada alat yang akan dirakitnya. Jadi, manfaat dari pembuatan alat ukur berupa sensor kekeruhan air ini yaitu dengan adanya pembuatan alat ukur, mahasiswa tuh mampu melakukan perakitan alat ukur sesuai dengan yang diharapkan atau sesuai dengan standar ketentuannya, serta dapat memahami dan melalui proses dari perakitan atau pembuatan alat berupa kalibrasi. Di sini saya akan menjelaskan pengenalan alat beserta fungsinya.
Yang pertama itu ada LCD atau I2C, yaitu fungsinya untuk menampilkan hasil pembacaan sensor dalam bentuk digital atau untuk menampilkan gambar tampilan visual pada perangkat elektronik. Yang kedua yaitu ada modul MMC, fungsinya sebagai tempat untuk memasang MMC atau memory card. Yang ketiga yaitu RTC atau Real Time Clock, merupakan jam elektronik berupa chip yang dapat menghitung waktu mulai dari detik hingga tahun dengan akurat dan menjaga atau menyimpan data waktu tersebut secara real time. Yang ketiga yaitu breadboard atau papan rangkaian, fungsinya sebagai tempat merangkai alat sensor. Selanjutnya ada box, yaitu fungsinya sebagai tempat meletakkan dan melindungi alat atau komponen. Selanjutnya ada sensor kekeruhan air, di mana sensor ini berfungsi untuk mengukur kualitas air dengan mendeteksi tingkat kekeruhannya, atau sensor ini juga disebut sebagai sensor turbidity. Selanjutnya ada kabel male-female, yaitu berfungsi sebagai perantara yang akan mengalirkan arus listrik dari sumber tegangan utama menuju berbagai jenis tempat. Selanjutnya ada Arduino Uno, fungsinya untuk memudahkan kita dalam melakukan prototyping, memprogram microcontroller, membuat alat-alat canggih berbasis microcontroller. Dan yang terakhir yaitu MMC, fungsinya untuk menyimpan data dalam perangkat atau tempat untuk memasang MMC. Jadi untuk membuat rangkaian sensor air yang kita butuhkan yaitu ada box, motherboard yang sudah dilem di dalam boxnya, kemudian LCD dengan kabel, habis itu Arduino Uno, RTC ini gunanya untuk memunculkan waktu di sensornya nanti. MMC gunanya untuk sebagai tempat SD card. Habis itu kabel jumper male sebanyak 17 buah. Dan kabel jumper male female sebanyak 4 buah. Oke, jadi kita pertama-tama kita masang Arduino Uno-nya dulu. Kita membuat jalur ini ya, memasukkan 5 volt GND dan 5 voltnya kita masukkan di sini ya. Nah, membuat jalur sebelah kanan dan sebelah kiri. Jadi di sini GND, di sebelah sininya VCC. VCC nyambungnya ke 5 volt Arduino. Kemudian kita pasang SD card. Kita pasang MMC. Kita pasang di sini ya, teman-teman. Kita pasang di sini ya. Sudah kurang jauh. Pasang di sini. Udah ya. Ya, di sini. Cuman kayaknya kita balik pasangnya. Ya. Kita tidak balik. Langsung kita balik gini sih. Ini. Nah ya gini. Ini kita pasang. Nanti kita pasang satu aja dulu deh. Habis itu dan di sini kita lihat ya, kan ada tulisan ininya CS SCK. Kita buat jalur A4 A5 nya dulu. Kita masukin A4
salah, masukin 4, ini jalur sini, kemudian nah kita masukin, kemudian masukin juga di sini bagi jalur 4/5-nya, 4 atas. Jalur A4A5 dari Arduino masukkan ke rangkaian ke motherboard. Habis itu pertama kita masukkan kaki pertama itu kan CS masuk, dari MMC itu ada CS, masukkan ke pin 4, 01, 4, telah masuk. Kemudian ada apa lagi nih, SCK masukkan ke SCK, kita masukkan ke pin 13 ya, SCK ke pin 13, iya masuk guys, SCK ke pin 13, 8, 9, 10, 11, 12, 13, pin 13. Kemudian terus SCK MOSI ke pin 11, MOSI ke pin 11, kita masukkan ke pin 11, 13, 12, 11. Nah, terus MOSI MISO ke pin 12, MISO ke pin 12, masukkan di tengah-tengah ini guys. Dah, kemudian MISO itu VCC dan GND. Nah, tadi ini VCC ini kita masukkan ke di VCC sebelah sini ya, VCC masukkan ke 5 volt. Kemudian GND kita masukkan ke GND, kita hubungkan ke GND. Setelah itu pasang RTC di sini, angkutnya masangnya, tekan pelan-pelan ya masangnya guys. Dah, di mana namanya, di RTC di RTC sendiri kan ada tulisan ini juga seperti tadi, MMC. Sini kecepol.
Kemudian ini kaki pertamanya yaitu GND dari RTC GND kita masukkan ke GND, kita hubungkan ke GND. Kabel jumper sendiri di sini fungsinya untuk menghubungkan rangkaian ya, VCC. Kaki yang kedua yaitu VCC, kita masukkan ke VCC. Setelah itu apa lagi? SDA SCA kita masukkan ke kita hubungkan ke A4 tadi yang atas ya, A4 lepas dia guys. A4 tadi yang atas kita hubungkan ke A4. Nah, kemudian SCL, kaki ketiganya SCL kita hubungkan ke A5 bagian bawahnya. Masukinnya pelan-pelan ya. Ayo bengkel tuh. Nah, kita masuk. Kemudian belum tuh SCL udah kan, udah ke ini semua. Habis itu kita hubungkan ini LCD, kita pasang LCD. Itu dari kita pasang ini ya, nih pasang ini kita menggunakan kabel male female. Pasang satu lagi, pasang udah. So, GND kita hubungkan ke GND. Mana ini GND kita hubungkan ke GND. Setelah itu VCC kita hubungkan ke VCC. Masuk ya. Nah, sisa apa ini? Sisa SDA kita masukkan ke A4. Saya salah, ini yang SDA guys. SDA kita masukkan ke A4. Kemudian SCL kita masukkan ke A5. Sudah terpasang semua LCD-nya. Kita taruh di sini ya. Ini nanti boxnya dibolongin untuk udah LCD-nya. Kemudian ini kita pasang dulu, kita masukkan dalam ini. Kemudian kita pasang di sini. Ini gunanya nanti untuk menyambungkan rangkaian ke laptop. Setelah kita pasang sensor kekeruhan airnya terakhir.
Lihat ini, di sensor ini ada tanda plus minusnya, minus, plus, dan dVA. Untuk sensor sendiri minus, plus, dan dVA. Untuk minus, ya minus yang warna hijau, plus yang warna abu-abu, dan dVA yang warna putih. Untuk minus yang warna hijau ini kita masukkan ke GND. Kemudian plusnya masuk, kita hubungkan ke VCC. Kemudian terakhir dVA nya kita masukkan ke Arduino, yaitu A0. Sudah terpasang semua. Nah, rangkaian sudah selesai dan siap diuji coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahidi Saputra dari kelompok 6. Ini saya akan menjelaskan sintaks sensor kekeruhan air. Yang pertama di sini ada include. Include ini berfungsi untuk memasukkan library. Di sini ada library liquid crystal, RTC, SPI, dan SD. Kemudian di sini ada static float. Static float ini untuk mendeklarasikan variabel kekeruhan sebagai variabel statis seperti itu data float. Dan ada chart. Chart ini untuk mendeklarasi P32 sebagai type chart. Kemudian chart days of the week 7-12, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Ini untuk mendeklarasikan hari. Kemudian liquid crystal 12C LCD 0x27,16,2. Ini untuk mengset LCD 16x2. Kemudian file my file ini untuk menginput file. Kemudian RTC DS3231 ini untuk menginput RTC. Kemudian file setup LCD init, LCD backlight. LCD init ini berfungsi untuk menyalakan fungsi LCD dan menuliskan pesan pada LCD. Kemudian LCD backlight ini berfungsi untuk menyalakan cahaya belakang pada LCD. Kemudian ada LCD set cursor. Di sini berfungsi untuk set LCD print 0,0. LCD print teknik pertanian ini untuk memunculkan tulisan teknik pertanian pada layar LCD. Kemudian ada LCD set cursor lagi sama seperti tadi, ini untuk mengset LCD. Kemudian LCD print kelompok 6 ini untuk memunculkan tulisan atau kata kelompok 6 pada layar LCD. Kemudian di sini ada delay 5000. Delay 5000 ini untuk jeda. Kemudian LCD clear ini untuk membersihkan layar LCD. Begitupun masih sama seterusnya. Ada LCD set cursor, LCD print, LCD clear. Kemudian lanjut. Di sini program LCD memunculkan pesan masih sama, ada LCD init, LCD backlight, LCD set cursor, LCD print, LCD set cursor, LCD print, delay, LCD clear. Kemudian ada serial begin 9600. Ini adalah jenis serial monitor. Kemudian ada wire begin, ini berfungsi untuk memulai fungsi wire. Kemudian ada serial print in, ini untuk menginstal SD card pada serial monitor. Kemudian ada DLSB ini jeda. Kemudian ada if SD begin, ini untuk mengetahui jika SD card gagal berjalan. Kemudian serial print installing failet, ini adalah untuk mengetahui installing failet pada serial monitor. Kemudian serial print in installation down,
Ini untuk mengetahui atau memunculkan tulisan pada serial monitor bahwa berhasil menginstal. Kemudian DLS 1000 ini jeda. Kemudian RTC begin untuk memulai fungsi RTC. Serial print in initialization RTC ini berfungsi untuk mengetahui atau memunculkan pada serial monitor bahwa berhasil menginstal RTC atau RTC berhasil diinstal. Kemudian DLS 1000 di sini jeda. Kemudian if RTC begin ini untuk mengetahui jika RTC gagal berjalan. Kemudian serial print in ini untuk mengetahui bahwa untuk memunculkan tulisan gagal menginstal pada serial monitor. Kemudian if RTC begin di sini untuk mengetahui jika RTC berhasil berjalan. Serial print in initialization done ini untuk mengetahui bahwa atau memunculkan tulisan pada serial monitor bahwa berhasil menginstal. Kemudian serial print set time RTC ini untuk mengetahui set waktu atau untuk memunculkan set waktu pada serial monitor. Kemudian void loop program RTC memunculkan jam saat ini. Ini ada date time now, RTC now atau waktu sekarang untuk menyalakan fungsi RTC. Dan di sini ada LCD set kursor untuk set tempat LCD. Kemudian di sini ada LCD print jam, menit, dan detik saat ini untuk memunculkan pada layar LCD. Kemudian LCD clear untuk membersihkan layar LCD. Kemudian di sini ada serial print jam saat ini, menit saat ini, detik saat ini untuk memunculkan pada serial monitor. Kemudian DLS 1000 ini adalah jeda. Kemudian di sini ada INT file analog read A0. Ini untuk membaca nilai analog dari pin A0 dan menyimpannya dalam variabel file. Kemudian ada tag file 5.0 per 1024.0. Ini untuk menghitung tegangan dengan mengkonversi nilai analog menjadi tegangan. Kemudian ada kalibrasi, ini rumus kalibrasi. Kemudian lanjut lagi ada serial print, nilai ADC, file, nilai kekeruhan, kalibrasi, level. Ini untuk memunculkan pada layar LCD. Memunculkan nilai ADC, file, nilai kekeruhan, nilai kalibrasi, level pada layar LCD. Kemudian ada LCD set cursor untuk men-set LCD print ini untuk memunculkan level. Kemudian di sini ada delay 1000 nih jeda. Kemudian masih sama set kursor LCD print kekeruhan untuk memunculkan kekeruhan pada layar LCD. Kemudian delay untuk jeda. Kemudian di sini ada if kalibrasi di atas 0 dan kalibrasi di bawah 20 level 1. Ini untuk mengetahui level kekeruhan. Jadi jika nilai kekeruhan di atas 0 dan di bawah 20 maka akan terbaca level 1. Begitupun seterusnya kalibrasi di atas 18 dan di bawah 38 di sini akan mendeteksi kekeruhan level 2. Begitupun seterusnya. Kemudian di sini ada program MMC menuliskan data ke SD card. My file SD open.txt file write. Ini untuk membuka file open.txt atau membuat file open.txt. If my file ini jika file berhasil terbuka. Kemudian di sini ada serial print days of week, no days of week. Ini untuk memunculkan pada serial monitor hari saat ini. Kemudian serial print no hour, no minutes, no second. Ini untuk memunculkan jam, menit, dan detik saat ini. Kemudian ada serial print tag, nilai ADC, file, nilai kekeruhan, kalibrasi. Ini memunculkan pada serial monitor. Kemudian di sini ada my file print days of the week, no day of the week. Ini untuk menyimpan hari
jam, menit, dan detik saat ini. Kemudian di sini ada my file close, ini untuk menutup file open.txt. Kemudian else ini jika file gagal terbuka. Kemudian serial print in error opening test txt ini untuk mengetahui error opening test txt pada serial monitor. Kemudian dari 5000 ini jeda, 500 ini jeda. Ke 5 volt dan GND ke GND. Setelah semua terpasang, kemudian pasangkan sensor kekeruhan air. Di sensor kekeruhan air ini ada positif dan negatif, dan SDA. Negatif dipasangkan ke GND, positif ke VCC, SDA ke Arduino yaitu ke A0. Setelah itu rangkaian selesai dan bisa diuji coba. Di sini saya akan menjelaskan Excel kalibrasi sensor kekeruhan air. Jadi, kalibrasi merupakan penyamaan alat ukur atau sensor terhadap alat ukur standar. Pada kelompok kami, sensor kekeruhan air, kami menggunakan 12 sampel, di mana setiap sampel kami ulang atau kami melakukan percobaan sebanyak 3 kali. Berikut data yang diperoleh. Lalu, total air per setiap sampel kami menggunakan sebanyak 200 mili. Lalu di sini kita akan mencari rata-rata per setiap sampel, di mana menggunakan rumus sama dengan average percobaan 1, 2, dan 3, lalu didapatkanlah hasil seperti berikut. Lalu ada komposisi kopi. Komposisi kopi merupakan larutan yang ditambahkan ke setiap sampel dengan takaran yang berbeda. Untuk sampel pertama yaitu 0, untuk sampel kedua yaitu 10 mili, sampel ketiga 20 mili, sampel keempat 30 mili, sampel kelima 40 mili, sampel keenam 50 mili, sampel ketujuh 60 mili, sampel ke-8 70 mili, sampel ke-9 80 mili, sampel ke-10 90 mili, sampel ke-11 100 mili, dan sampel ke-12 110 mili. Komposisi kopi ini juga merupakan kalibrator yang digunakan pada sensor kekeruhan air. Lalu persen. Persen ini merupakan tingkat kekeruhan atau level per sampelnya. Jadi, sampel pertama tingkat kekeruhan yaitu 0%, sampel kedua yaitu 5%, sampel ketiga 10%, sampel keempat 15%, sampel kelima 20%, sampel keenam 25%, sampel ketujuh 30%, sampel ke-8 35%, sampel ke-9 40%, sampel ke-10 45%, sampel ke-11 50%, dan sampel ke-12 yaitu 55%. Lanjut, grafik sensor kekeruhan air. Cara membuat grafik yaitu kita masuk ke insert, lalu pilih
chart, lalu kita pilih yang ini. Lalu akan muncul grafik seperti berikut. Lalu klik kanan, kita select data, lalu kita masukkan data untuk di dalam grafik tersebut. Kita beri nama sensor kekeruan air. Untuk nilai X, kita dapatkan dari komposisi kopi. Dan untuk nilai Y, kita dapatkan dari rata-rata. Lalu kita oke. Maka beginilah hasilnya. Lalu untuk memunculkan nilai Y dan nilai reliabilitas, kita pencet yang biru-biru bulat ini. Nah, lalu klik kanan. Lalu kita pilih ADD Trendline. Lalu kita pilih linear. Lalu kita pilih automatic dan kita checklist di display equation on chart dan display as squared follow on chart. Maka akan muncul nilai Y sama dengan 1,38X ditambah 90671 dan reliabilitas itu 0,9904. Nilai reliabilitas 0,9904 menunjukkan bahwa nilai tersebut mendekati 1, di mana nilai reliabilitas yang mendekati 1 membuktikan bahwa alat ukur tersebut sangat akurat atau akurat yang tinggi. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan Excel validasi kelompok kami, yaitu sensor kekeruan air. Di mana validasi kami menggunakan 8 sampel dan setiap sampel diulang sebanyak 3 kali percobaan. Dan inilah hasilnya. Percobaan pertama, percobaan kedua, dan percobaan ketiga. Setelah dapat nilai dari percobaan pertama, percobaan kedua, dan percobaan ketiga, lalu kita cari rata-rata per setiap sampel. Ini ya, dengan menggunakan rumus sama dengan average, lalu enter, dan didapatlah hasil seperti berikut. Oke. Lalu kita lanjut ke level kekeruhan. Jadi, sampel pertama kita buat sebagai level 1, sampel kedua level 2, sampel ketiga level 3, sampel keempat level 4, sampel kelima level 5, sampel keenam level 6, sampel ketujuh level 7, sampel ke-8 level 8. Di mana per setiap level mempunyai rentang nilai yang berbeda. Untuk level 1,
nilai kekeruhannya yaitu 0 sampai 15. Untuk level 2, 15 sampai 35, level 3, 35 sampai 70, level 4, 70 sampai 90, level 5, 90 sampai 130, level 6, 130 sampai 160, level 7, 160 sampai 195, dan level 8, 195 hingga 230. Lalu lanjut ke grafik. Cara membuat grafik validasi yaitu kita masuk ke menu insert, lalu pilih chart, lalu kita pilih scatter. Di sini ya. Lalu akan muncul grafik seperti ini. Lalu kita klik kanan, kita select data, lalu edit. Nilai X didapatkan dari level kekeruhan. Dan nilai Y didapatkan dari nilai rata-rata per setiap sampel. Kita beri nama grafiknya yaitu validasi. Lalu kita pencet OK. OK lagi. Nah, maka didapatkan hasil seperti ini. Lalu untuk memunculkan nilai Y dan nilai reabilitas, kita pencet yang bulat-bulat biru ini. Aduh, sabar. Nah, kita klik kanan, lalu kita pilih ADD Trendline, lalu kita pilih yang linear, kita scroll ke bawah, kita pilih yang display equation on chart dan display R squared value on chart. Kita checklist ini dua-duanya. Maka akan muncul nilai Y dan nilai realibilitas. Nah, di sini kita mendapatkan nilai realibilitas yaitu 0,9867, di mana nilai realibilitas dikatakan baik jika mendekati nilai 1. Maka di sini dibuktikan bahwa nilai 0,9867, nilai realibilitas sensor kekeruhan air memiliki keakurasian yang tinggi atau sangat akurat. Terima kasih. Proses ini merupakan proses uji kinerja di mana memakai 8 taraf atau 8 rujukan dengan level pertama yaitu nilai kekeruhan 8,53 hingga 27,40, level 2 dari nilai 27,40 hingga 33,53, level 3 dari nilai 33,53 hingga 85,32, level 4 dari 8532 sampai 117, dan level 5 yaitu dengan nilai kekeruhan 117, level 6 nilai kekeruhan 126 hingga 181, level 7 nilai kekeruhan 181, dan nilai level 8 kekeruhan 192 hingga ke bawah. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Ajeng Berlian. Di sini saya akan menjelaskan Excel hasil uji kinerja sensor kekeruhan air, di mana kami menggunakan 8 sampel atau 8 rujukan dalam waktu 15 jam atau 900 menit
dan didapat nilai sensor per 10 menit sebagai berikut. Lalu, nilai kalibrator. Jadi, kalibrator dibuat menggunakan larutan kopi, di mana larutan kopi ini ditambahkan ke masing-masing sampel dengan berbeda takaran. Lalu, nilai kesalahan atau error ini didapatkan dengan kalibrator dikurang dengan nilai sensor. Lalu, kita mencari nilai absolut dikarenakan nilai kesalahan atau error ini min. Nilai absolut didapatkan dari sama dengan kita masukkan rumus ABS atau absolut dari nilai kesalahan atau error. Lalu kita mencari standar deviasi. Standar deviasi didapatkan menggunakan rumus sama dengan STDEV absolut lalu tutup kurung. Maka akan didapatkan hasil sebagai berikut. Nah, selanjutnya nilai rata-rata. Nilai rata-rata didapatkan dengan menggunakan rumus average absolut, lalu tutup kurung. Dan didapatkan nilai atau hasil sebagai berikut. Lalu kita mencari nilai reliabilitas. Nilai reliabilitas didapatkan menggunakan rumus Corel, nilai sensor, dan nilai kalibrator. Dan didapatkan hasil atau nilai 0,990345765. Hal ini membuktikan bahwa sensor kekeruhan air mempunyai keakurasian yang tinggi atau baik. Nilai reliabilitas dikatakan baik jika mendekati nilai 1. Lalu selanjutnya uji kinerja nilai akurasi pengukuran. Di sini kami menggunakan 8 sampel atau 8 rujukan. Dan selanjutnya ada nilai rujukan. Nilai rujukan didapatkan dari rata-rata nilai sensor, di mana nilai rujukan dicari menggunakan rumus average, rata-rata, nilai sensor. Lalu, nilai ketidakakurasian. Nilai ketidakakurasian didapatkan dari rata-rata nilai absolut dibagi dengan nilai rujukan. Selanjutnya, analisis uji kinerja nilai akurasi pengukuran, di mana kami menggunakan 8 sampel atau 8 rujukan dan didapatkan nilai rujukan. Nilai rujukan dicari menggunakan rumus average atau rata-rata, nilai sensor per rujukan. Nah, didapatkan nilai rujukan pertama 18,80, rujukan 2 20,50, rujukan 3 36,08, rujukan 4 79,06, rujukan 5 94,96, rujukan 6 141,87, rujukan 8 rujukan 7 180,31, rujukan 8 223,72. Lalu nilai ketidakakurasian. Nilai ketidakakurasian didapatkan dengan menggunakan rumus sama dengan average atau rata-rata, nilai absolut
dibagi dengan nilai rujukan. Dan didapatkan hasil rujukan pertama 0,2021, rujukan kedua 0,2197, rujukan ketiga 0,0340, rujukan keempat 0,0664, rujukan kelima 0,0078, rujukan keenam 0,1189, rujukan ketujuh 0,0390, rujukan 8 0,0745. Lalu nilai keakurasian. Nilai keakurasian didapatkan menggunakan rumus 1 dikurang nilai ketidakakurasian dikali 100 dan didapatkan nilai sebagai berikut. Lalu nilai ketidakakurasian persen. Nilai ketidakakurasian ini didapatkan dengan menggunakan rumus sama dengan nilai ketidakakurasian dikali dengan 100. Lalu didapatkan nilai sebagai berikut. Setelah itu, nilai ketidakakurasian di rata-rata menggunakan rumus average dan didapatkan hasil sebagai berikut. Lalu nilai keakurasian juga kita rata-rata dan didapatkan hasil sebagai berikut. Dan nilai ketidakakurasian kita rata-rata menggunakan rumus average dan didapatkan hasil sebagai berikut. Sehingga nilai akurasi alat ukur sebesar 90,46% dan nilai ketidakakurasian sebesar 9,5%. Lalu grafik. Grafik, cara membuatnya yaitu kita masuk ke insert, lalu chart, kita pilih scatter, lalu kita pilih yang ini. Nilai grafik ada nilai sensor dan nilai rujukan. Nilai sensor didapatkan dengan X-nya yaitu waktu dan Y-nya nilai sensor. Dan nilai rujukan didapatkan dengan memasukkan X sebagai waktu atau dari waktu dan Y nilai kalibrator. Dan inilah grafiknya. Dikarenakan kami menggunakan 8 sampel atau 8 rujukan, maka nilai sensor dan rujukan juga sampai 8. Lalu, analisis uji kinerja, respon, dan kecepatan pengukuran. Nilai rujukan didapatkan dari rata-rata nilai sensor. Inilah hasilnya. Kecepatan pengukuran. Kecepatan pengukuran merupakan nilai yang didapatkan dari kecepatan sensor dalam mengukur kekeruhan per sampel. Dan ini didapatkan hasilnya. Lalu, respon alat ukur didapatkan nilai seperti pada Excel berikut. Nilai ini didapatkan saat pengukuran di mana dimulai dari kita mencolokkan USB hingga nilai kekeruhan muncul di LCD. Dan didapatkanlah nilainya. Lalu kecepatan pengukuran kita rata-rata menggunakan rumus average dan respon alat ukur juga sama, kita rata-rata menggunakan rumus average.
Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan Excel hasil uji kinerja sensor kekeruhan air, di mana dilakukan selama 15 jam dan data diambil setiap per 1 menit. Berikut kami memulai pengambilan data dari hari Minggu hingga hari Senin. Lalu, didapatkan nilai sensor yang dimana nilai ini berasal dari nilai MMC. Berikut adalah nilainya. Lalu, kami juga menggunakan kalibrator sebagai acuan untuk sensor kami, di mana kami menggunakan nilai kalibrator yaitu 15, 25, 35, 75, 95, 125, 185, dan 215. Dari nilai-nilai tersebut, didapatkanlah data sejumlah 952. Lalu setelah didapatkannya data, dibuatlah grafik seperti ini. Cara membuat grafik yaitu pertama pencet insert, lalu charts, lalu kita pilih yang ini, maka akan muncul. Nilai grafik kita dapatkan dengan memasukkan nilai sensor dari taraf pertama hingga taraf ke-8 dan kita memasukkan nilai rujukan dari taraf pertama hingga taraf 8. Nilai sensor X merupakan waktu dan Y merupakan nilai sensor tersebut. Sedangkan kalibrator, nilai rujukan didapatkan dari X yaitu waktu dan Y yaitu kalibrator. Jadi, manfaat dari pembuatan alat ukur berupa sensor kekeruhan air ini yaitu dengan adanya pembuatan alat ukur, mahasiswa tuh mampu melakukan perakitan alat ukur sesuai dengan yang diharapkan atau sesuai dengan standar ketentuannya, serta dapat memahami dan melalui proses dari perakitan atau pembuatan alat berupa kalibrasi, validasi, dan uji kinerja. Jadi untuk kesimpulannya sendiri, yang pertama ada sensor kekeruhan air itu merupakan sensor yang berfungsi untuk mengukur kualitas air dengan mendeteksi tingkat kekeruhannya. Dan yang kedua, perakitan alat ukur ini meliputi penggunaan komponen berupa Arduino, RTC, MMC, modul MMC, kabel jumper, breadboard, sensor kekeruhan air, kabel USB, LCD, dan IC, serta box rangkaian. Dan yang ketiga, kalibrasi itu adalah sebuah proses kegiatan penyamaan alat ukur atau sensor terhadap alat ukur standar.
Kemudian, validasi sendiri itu adalah kegiatan pembuktian alat ukur atau sensor terhadap alat ukur standar. Dan yang terakhir ada uji kinerja, yaitu merupakan proses di mana pengujian tentang alat ukur agar sesuai dengan standar yang digunakan.